9 apa yang kamu sentuh? Su yang langsung mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Kakak Jie, aku tahu kamu sangat marah. Tapi jangan marah dulu. Poin utama saya adalah rasa jarak. Saya juga termotivasi untuk merasakan gelombang industri bea cukai Jepang dan Korea. Tidak berbicara tentang perasaan, hanya tubuh. Jadi saudara Jie, tenanglah. Tes gelombang, kakak Jie melengkungkan bibirnya, lalu segera menatap Su Yang dengan penuh minat, mengangkat alisnya dengan nada menggoda, membawaku bersamamu. Dia sebenarnya cukup senang berteman dengan Su Yang. Lagi pula, mudah untuk bergaul dengan Su Yang tanpa terlalu banyak kekhawatiran. Tidak banyak konflik kepentingan antara kedua pihak. Kita bisa bergaul seperti teman biasa saja. Bu, ini sangat kotor. Jika ibu berani meludahi tanganku lagi, aku akan menghajar ibu sampai mati. Susu masuk dan duduk di sofa, tetapi dia tidak sesantai sebelumnya. Dia tampak memiliki sedikit lebih banyak beban dan menjadi terkendali secara aneh. Bahkan kata-kata umpatan pun ditarik kembali. Su yang terbatuk kering saat melihat ini. Lain kali aku tidak akan melakukan itu. Susu mengangkat tangannya dan melihat arlojinya. Sudah hampir waktunya. Kita bisa mandi sekarang. Cepat ke sini. Kenapa kamu tidak datang saja ke sini? Kamu sangat lembut. Aku merasa kamu merindukanku. Su yang memandang Susu dengan hati-hati. Wang Jie menyingkirkan pengeriting rambut dan mendecakkan bibirnya sambil mendengarkan perkataan saudara perempuannya. Bagus, bagus, bagus. Apakah kamu serius sekarang? Apakah Anda mulai peduli dengan citra Anda? Gouba, jangan biarkan Susu datang dan bermain denganmu. Kamu, Susu sangat marah. Pipinya menggembung. Dan dia menunjuk Su Yang dengan marah. Kamu, kemarilah. Gelombang, Su Yang. Apakah kamu marah, atau hanya bertingkah genit? Datanglah ke sini jika kamu mau. Bagaimana dengan gelombang-gelombang-gelombang? Suara lembut ini hampir membuat Su Yang kehilangan kesadaran. Seperti dugaanku, aku tetap pecundang dan hampir menjadi gadis berbibir cemberut. Dia berjalan ke kursi keramas, berbaring, lalu memejamkan mata. Pipi Susu sedikit memerah, menatap Su Yang di depannya. Entah kenapa dia merasa bahwa pria ini tampak agak enak dipandang. Tetapi ketika dia memikirkan perilaku Su Yang barusan, dia merasa marah lagi. Manikur itu hendak menusuk kulit kepala Su Yang. Su Yang membuka matanya sambil menyeringai dan menatap Susu di depannya. Keduanya saling memandang. Tatapan Susu tidak lagi berani seperti sebelumnya. Tapi itu agak tidak menentu. Mengapa kamu menatapku? Susu menghindari tatapannya dan berbicara dengan nada gugup. Kau menggunakan tengkorakku untuk berlatih cakar tulang putih 9 yin. Jadi, apa kau akan melubangi mahkotaku? Meskipun aku juga seorang malo, otakku mungkin tidak seenak otak malo yang asli. Kehidupan seorang malo juga kehidupan. Su Yang mengeluh dengan tidak senang. Mendengar hal itu, Susu segera mengurangi tenaga yang digunakannya di tangannya. Dia terbatuk canggung. Diam. Menerima. Su Yang segera menutup mulutnya dan menikmati pijatan itu. Setelah segera mencuci rambutnya, Su Yang duduk di kursi. Dia menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan rambut Su Yang. Menatap dirinya di cermin, Su Yang tak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan sudut mulutnya. Hai, siapa orang ini? Tampan sekali. Oh, gelombang ini aku. Su Yang menatap dirinya di cermin dengan narsis dan membual secara membabi buta. Susu, yang berdiri di belakang, tertawa dan meninju bahu Su Yang, narsisme. Jika seseorang tidak mencintai dirinya sendiri, bagaimana ia bisa mencintai orang lain? Dalam sekejap, suara Su Yang menjadi serak dan rendah, dan tatapannya menjadi penuh kasih sayang. Menatap dirinya di cermin, sudut mulut Su Yang lebih sulit ditekan daripada AK. Uang itu digunakan dengan baik. Wang Jie, apakah dijepit? Tangan Susu membeku, dan dia mengerutkan bibirnya saat melihat bayangan Su Yang di cermin. Sambil meletakkan pengering rambut di tangannya, dia mengulurkan tangan untuk membuka kotak di sampingnya dan mengeluarkan pemangkas alis. Putar kursinya. Su Yang tidak dapat melihat pantulan dirinya yang tampan di cermin sejenak, dan dia enggan untuk pergi,
lihatlah selama 2 detik lagi. Aku pikir aku akan jatuh cinta pada diriku sendiri. Baiklah. Berhenti bergerak. Aku akan merapikan alismu. Saat dia mengatakan itu, Susu duduk di sebelah Suyang dan menatap wajah Suyang. Pipinya sedikit merah dan dia merasa malu. Ini pertama kalinya aku merapikan alis orang lain. Dengan jari kelingkingnya menempel di pipi Suyang, dia perlahan merapikan sudut alis Suyang dengan pemangkas alis. Karena mereka begitu dekat, mereka bisa merasakan napas masing-masing. Suyang segera mengalihkan pandangannya, dan mata Susu sedikit kabur. Pipinya yang putih dan lembut juga sedikit lebih merah muda, seperti buah persik yang matang, membuat orang ingin mengusapnya. Dia meniupkan udara ke arah alis Suyang, meniup puing-puing. Lalu dia pindah ke sisi lain dan meneruskan pemangkasan. Suyang mengalihkan pandangannya dan terus melihat ke sisi lain. Inti masalahnya adalah tidak ada kontak mata. Jangan melihat ke sekeliling. Lihat aku. Susu mengerutkan kening dan langsung memarahi Suyang. Kamu akan memperbaikinya dengan salah nanti. Aku menggerakkan bola mataku. Apa hubungannya dengan alisku? Suyang sedikit bingung. Apakah saya seorang profesional atau Anda seorang profesional? Aku diam. Suyang segera menatap ke depan. Matanya penuh tekad seperti saat dia mengambil sumpah untuk bergabung dengan partai. Matanya melebar dan pupil matanya membesar. Sama seperti anak dalam pelatihan militer, dia sangat bertekad. Tatapan ini membuat Susu tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Setelah merapikan alis Suyang, dia tampak lebih enak dipandang. Alisnya seperti pedang. Yah, meskipun matanya sekarang sebesar lonceng tembaga, matanya dapat dianggap seperti bintang. Ngomong-ngomong, bintang itu bulat, hehe. Susu tersenyum dalam hati. Hatiku dipenuhi rasa pencapaian. Ketika saya memikirkan penampilan anjing lokal saat Suyang datang tadi, penampilannya benar-benar berbeda dari sekarang. Dia merasakan suatu pencapaian yang tidak dapat dijelaskan. Oke, melihat kursi itu berputar kembali ke arah cermin. Suyang berdiri di depan cermin, memandangi bayangannya di cermin. Dia mengangguk puas. Memang ada sebuah pepatah. Gaya rambut ini sangat cocok untukku. Dan itu bukan ukuran 37 yang tetap di bagian samping dan belakang. Sebaliknya, ini adalah penyempurnaan yang lebih cocok untuk bentuk wajah Anda dan estetika Anda sejalan dengan estetika Anda sendiri. Anda tidak perlu terlalu sering merawat rambut secara teratur. Setelah beberapa hari, rambut Anda akan sedikit rontok dan tidak akan terlalu kusut seperti sekarang. Jika Anda merasa rambut Anda terlalu kusut, gunakan alat pengeriting rambut untuk mengeritingnya atau datanglah ke sini dan saya akan melakukannya untuk Anda. Oke, Suyang mengangguk. Dia berbalik dan berkata, ayo pergi. Aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Oh gelombang, Susu cemberut, ayo pergi. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Ingat untuk mendapatkan diskon 50%. Wang Jie berkata sambil bermain game tanpa mengangkat kepalanya. Aku tahu gelombang. Susu mengambil jaket Suyang dari gantungan di sampingnya dan menyerahkannya padanya. Wang Jie mendecakkan bibirnya saat melihat kedua pria itu pergi. Anak ini jago banget main jual mahal. Mulailah dengan bersikap sedikit genit untuk membuat pihak lain bergairah. Lalu berhentilah sejenak. Saya memberinya nilai penuh untuk gelombang godaan ini. Kakaknya benar-benar tidak kompeten. Mengenakan jaket, Suyang dan Susu turun ke bawah. Susu berdiri di meja depan, mengoperasikan komputer, dan bertanya kepada Suyang, berapa nomor teleponmu? Aku akan memberimu kartu anggota. Suyang merasa sedikit malu ketika mendengar ini. Sebenarnya dia tidak mau datang lagi nanti. Lagi pula, dia sebenarnya takut pada kakak Jie. Ada yang salah dengan cara kakak Jie menatapku. Tidak apa-apa bagi kakak Jie, tapi cara gadis ini memandangnya agak aneh. Tapi itu tidak masalah. Baiklah, saya bisa melewatkannya lain kali. Sayang sekali, rambutnya benar-benar ditata dengan bagus. 133 ***. Susu memasukkan nomor telepon dan mendongak lalu bertanya, di mana kamu tinggal? Saya rasa kita harus pindah tahun depan.
Su Yang langsung berkata, "Oh gelombang, kalau begitu aku akan mengisi rumahku." Dia mengeluarkan kartu anggota lain, memasukkan kode, dan menyerahkannya kepada Su Yang. "Coba saya lihat. Diskonnya 50%. Diskon 50 yuan." Susu menekan beberapa tombol di komputer dengan serius, meletakkan kartu anggota di atas meja, dan mengulurkan tangannya untuk melihat Su Yang. "Su Yang, gadis resepsionis. Bukankah jumlahnya lebih dari 2.000? Tidak peduli seberapa banyak kamu bertarung. Jumlahnya pasti lebih dari 1.000, kan?" Su Yang menatap Susu dengan tatapan aneh. "Ada yang salah denganmu, wanita. Adikku hanya butuh waktu 10 menit untuk memotong rambutnya, dan aku yang mengerjakan sisanya. Aku bukan karyawan, jadi aku tidak melakukannya secara cuma-cuma. Beri saja dia $50 untuk potong rambut." Gadis resepsionis, 6. Su Yang mengambil kartu anggota di atas meja dan melihat kode QR di atas meja. Setelah pemindaian cepat, lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Sapu, "Ayo pergi." "Hei gelombang," dia belum membayar. Ketika gadis di meja depan melihat bahwa pengeras suara di sebelahnya tidak berbunyi, dia segera bersiap untuk berkeliling bar untuk menghentikannya. "Tidak mungkin. Susu adalah temanmu. Itu agak pelit. Kamu bahkan tidak mau memberi 50. Susu yang sedang duduk di kursi, perlahan membuka bungkus lollipop, memasukkannya ke dalam mulut, dan terus membungkus lollipop itu dengan ujung lidahnya. Ding! Pembayaran WeChat sebesar 3.000 yuan. Mendengar suara transfer uang, sudut mulut Susu sedikit melengkung. Dengan suara, "Bo gelombang," dia menarik lollipop itu keluar dari mulutnya. "Jangan remehkan temanku, saudariku." Dia mengedipkan mata pada orang lain dengan bangga, menatap ekspresi bingung orang lain itu, lalu berjingkrak-jingkrak menaiki tangga dengan bangga. Su Yang berjalan di jalan, mendengarkan suara renyah di pikiranku. Aku terdiam. Menggigit, pembawa acara menghabiskan 3.000 yuan untuk potong rambut, dan menggoda saudara perempuan bos dan bosnya. Meski hatiku rumit, aku tetap bahagia. Hadiah, 111 yuan. Apa arti 111 yuan? Biasanya, Su Yang tidak akan merasakan apapun. Namun sekarang saya melihatnya. Rasanya seperti sistem tersebut menyentuh sesuatu. Mati rasa, seluruh tubuhku mati rasa. Sambil melihat channel di sampingnya, dia masuk. "Selamat datang di channel." Nada bicara resepsionis di pintu sangat menarik, dengan sedikit nada dalam suaranya. "Apa yang bisa saya bantu, Tuan?" "Berikan aku parfum, sekitar 3 atau 4.000. Tidak terlalu menyengat, sesuatu yang ringan dan elegan. Untuk wanita, dan berikan aku parfum untuk pria. Harganya harus sekitar kisaran yang sama. Lebih baik jika aromanya lebih ringan." Su Yang pernah mencium parfum Song Xiao Xiao sebelumnya, dan aromanya tidak menyengat, melainkan ringan dan elegan. Ia juga lebih menyukai aroma parfum yang lebih ringan. "Baik, Tuan, silakan ikuti saya."